Petani di Kelurahan Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar harus menanam padinya kembali lantaran mengalami gagal panen akibat terendam banjir. Kue berkah di perkebunan sawit, warga kawasan perkebunan sawit PTPN 13 Kabupaten Tanah Laut berburu jamur di sisa jembatan sawit. Di akhir segmen kami akan hadirkan liputan menarik tentang sejarah 3 masjid tertua di Kalimantan Selatan. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini Kamis 22 Agustus 2024. Bersama saya Rian Anissa, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Petani di Kelurahan Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar harus menanam padinya kembali lantaran mengalami gagal panen akibat terendam banjir. Namun karena tidak mendapat bantuan bibit, petani terpaksa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bibit. Petani di Kelampayan Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar ini terpaksa kembali menanam ulang padi miliknya. Lantaran padi yang ditanamnya pada awal tahun kemarin mati karena terendam. Sawah miliknya yang berada di desa Mungguraya menjadi salah satu sawah yang terdampak banjir beberapa waktu lalu. Sehingga padi miliknya yang sudah selesai ditanam menjadi mati sebelum berbuah. Diakui Sun Ani, untuk tanam kedua ini dirinya harus mengeluarkan biaya lagi untuk membeli bibit baru dengan harga Rp150.000 per 20 liter bibit. Hal itu lantaran dirinya tidak mendapat bantuan bibit dari pemerintah. Padahal dirinya tergabung dalam kelompok tani di desanya. Ia juga mengaku saat ini debit air di sawahnya terbilang stabil. Namun ancaman hama masih menghantui padi yang baru ditanam. Bantuan banget itu tapi yang dapat. Nggak ada bantuan sini kan di yang lain di desa lain kena bantuan. Di Kelampayan ini kata kena ada bantuan anak nih. Padahal kan ada kelompok tani lah. Ada. Kendalanya selain bibit apa aja? Dimakan kerembuai, dianunya. Jadi banyak yang matian lah. Iya. Ia berharap Pemkab Banjar dapat menyalurkan bantuan bibit dan pupuk kepada petani yang belum mendapatkan bantuan. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara dilakukan kepada ratusan wanita pada usia subur oleh pemerintah Provinsi Kalsel di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin Rabu siang. Program ini merupakan langkah mengawal pembangunan kesehatan khususnya bagi perempuan di Banua. Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Kesehatan melakukan deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara kepada ratusan wanita pada usia subur di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin Rabu siang. Kegiatan ini dibuka secara seremoni oleh Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Raudatul Jannah. Raudatul Jannah yang akrab disapa Acil Odah ini mengatakan, deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara memiliki peran penting terhadap pemberdayaan kesehatan perempuan. Menurutnya perempuan digugah kesadarannya dalam memperhatikan kondisi kesehatan diri dan mewaspadai resiko kanker leher rahim dan payudara. Mulai sekarang kita harus peduli, harus ikut mendeteksi secara dini penyakit-penyakit yang bisa kita cegah. Ya, jangan sampai jatuh sakit baru-barukan. Kalaupun itu terjadi, ya paling tidak saat kita terkena itu secepatnya kita tahu, secepatnya bisa pengobatan sehingga tidak sampai terlalu jauh. Sementara itu, PLH Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Nurul Adhani menyebut,
Sasaran target pelaksanaan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara akan dilaksanakan kepada 1.000 wanita usia subur di 13 kabupaten kota di Kalsel. Sementara di 13 kabupaten kota kita himbau juga melakukan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara di semua kabupaten kota di wilayahnya masing-masing. Berarti nanti untuk Kalsel lebih dari 1.000 sasaran usia subur, wanita usia subur. Untuk Kalsel, angka kejadian kedua jenis kanker ini cukup tinggi, yakni pada 2023 terdiagnosa 15 orang dengan kanker serviks dan 14 orang dicurigai kanker payudara. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Tuai berkah di perkebunan sawit, warga kawasan perkebunan sawit PTPN 13, Kabupaten Tanah Laut, berburu jamur di sisa janjangan sawit. Infonya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Ini sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada di hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke. Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024. Live exclusive only on iNews Premium Sports. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Banyaknya perkebunan sawit di Kalimantan Selatan tak hanya berdampak terhadap penghasilan asli daerah dan lapangan pekerjaan, namun juga memberi berkah tersendiri bagi warga sekitar perkebunan. Hampir setiap hari warga ramai berburu jamur di sisa janjangan sawit yang hasilnya bisa untuk dijual. Selain membuka lapangan kerja, kehadiran perkebunan kelapa sawit menuai berkah tersendiri bagi warga kawasan perkebunan sawit PTPN 13 Kabupaten Tanah Laut. Hampir setiap hari, warga berburu jamur yang biasanya tumbuh di antara tumpukan bekas janjangan sawit sisa produksi yang sudah masuk dalam proses perebusan dan sengaja ditumpuk di sekitar perkebunan. Jamur sawit yang mempunyai nilai ekonomis bentuknya masih kuncup berbentuk bundar. Per kilogram, biasanya para pencari jamur ini menjual kepada pengepul seharga Rp15.000. Sadi, salah seorang pencari jamur sawit, mengaku setiap hari ia mampu mengumpulkan sekitar 7 kg jamur. Hasilnya sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual. Kata-kata ya kalau banyak kadang sampai 6 kilo, 7 kilo dapatnya. Kalau dijual berapa Pak 1 kilonya Pak ke pengumpul? 15.000 lah. Oh, jadi pengumpul jual ke orang lagi 20-an lah sekitar lah. Itu musimnya ada nggak Pak ini Pak, musim mana? Kalau ada hujan panas, saya Pak. Pasti banyak gitulah. Tapi kalau hujan aja belum tentu lah. Belum tentu banyak. Selain memiliki cita rasa yang gurih dan lezat, jamur sawit juga memiliki segudang manfaat. Sejumlah kandungan seperti vitamin hingga protein yang baik bagi tubuh terkandung di dalamnya.
Tak heran jamur ini selalu diburu oleh pembeli. Biasanya untuk keperluan apa, Mas? Biasanya rumah tangga ya, biasanya orang makan biasa aja. Berapa beli di sini, Mas? 20.000 lah. Baru dijual lagi lah di Banjar lah. Berburu jamur sawit merupakan penghasilan tambahan bagi warga sekitar sambil menggarap kebun. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu dari Kabupaten Barito Kuala, berkat kegigihan para petani jamur Danda Jaya dalam merawat tanaman berjenis kingdom fungi tersebut, kini mereka mulai menikmati hasilnya. Seperti apa seksinya jamur Danda Jaya? Berikut liputannya. Meski sempat mengalami fase-fase pesimis, sekarang petani jamur tiram dari Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala dapat menikmati keseksian janda-janda mereka. Janda yang notabene kependekan dari jamur danda dirintis sejak tahun 2007. Sebelumnya penanaman sempat terhenti disebabkan keterbatasan pengetahuan, modal, sarana, dan prasarana. Momentum cerah didapat pada tahun 2012. Pasca penyelenggaraan pelatihan dari Balai Pelatihan Kerja, sejumlah petani setempat seperti mendapatkan kesempatan kedua. Hal ini dikarenakan sebelumnya dilatar belakangi masalah klasik berupa keterbatasan modal yang sempat menghantui. Belum lagi di sisi lain, masyarakat belum begitu mengenal jamur tiram, sehingga petani pun kesulitan memasarkan produk. Beruntung perhatian pemerintah mulai membaik. Sejumlah petani berhasil memperoleh modal usaha, baik berupa pinjaman maupun bantuan murni. Dibarengi perubahan perbaikan manajemen produksi dan pemasaran, khalayak pun mulai mengenal dan menyukai janda. Penyingkatan nama jamur Danda Jaya ternyata juga ikut menarik perhatian. Seorang petani jamur, Suyanto, menuturkan kini hampir setiap hari bisa melakukan pemanenan jamur di samping rumahnya. Dengan rentang waktu 15 hari bisa memanen jamur yang keluar dari polybag. Satu harinya berapa kilo panen, Bang? Panen ya kadang 5 kilo. 5 kiloan, Pak ya. Pasti, Pak ya. Lebihnya aja lagi, Pak. Lebih ada, pagi malam malah udah 10-an kilo. Apa yang harus dijaga, Pak Sub, biar tempatnya ini jamurnya betah tumbuh terus, Pak? Ya paling lembab. Kelembapan lah, harus dingin, ruangannya dingin. Siram dari panas ya. Dari jamur tiram itu sendiri, masyarakat bisa menambah pendapatan mereka selain petani dan pekebun. Kami selama ini terus berupaya berinovasi untuk produk olahan, yaitu jadi tidak melulu memproduksi jamur tiram segar. Kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk membuat produk olahan. Sementara ini sudah ada, cuman pemasarannya mungkin yang belum maksimal. Seperti diketahui, ekonomi kreatif ini telah ditekuni warga setempat berkisar 30 kepala rumah tangga yang terbagi menjadi 3 kelompok. Selain mereka menjual jamur mentah, warga juga membuat produk olahan seperti nugget, pentol bakso, sate, mie ayam, dan kerupuk. Dari Barito Kuala, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Setelah ini kami akan hadirkan liputan menarik tentang sejarah 3 masjid tertua di Kalimantan Selatan. Info selengkapnya saat lagi hanya di iNews Castle. Menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada di hari. Morning Update
Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kali ini Aceh Winta ya, kali ini luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Sejarah masuknya Islam di Kalimantan Selatan tidak terlepas dari keberadaan Masjid Sultan Suryansyah di Kuin, Banjarmasin. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Kerajaan Banjar. Masuknya Islam di Kalimantan setelah Pangeran Samudra masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Masjid Suryansyah memiliki bentuk arsitektur tradisional khas rumah Banjar. Bangunan awal berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sekitar 15 x 15 meter. Ornamen dan kaligrafi seperti masjid di Pulau Jawa menghiasi hampir setiap sudut masjid. Sisi-sisi masjid memiliki 17 pintu dengan 5 pintu utama di samping dan di depan masjid. Warna hijau dan kuning masjid mewakili warna mimbar masjid yang masih asli hingga saat ini. Di dalam masjid ada 4 buah tiang penyangga dari kayu ulin. Kayu ulin merupakan jenis kayu paling kuat yang terdapat di Pulau Kalimantan. Setiap unsur bangunan Masjid Suryansyah memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Mimbar Masjid Suryansyah juga masih asli, tidak ada perubahan sama sekali. Bentuknya seperti tangga dan memiliki ukiran kaligrafi dan ornamen khas Banjar. Mimbar seluruhnya terbuat dari kayu ulin dan menjadi ciri khas mimbar masjid di Kalimantan Selatan. Mimbar ini hanya dipakai khutbah ketika sholat Jumat. Empat tiang penyangga juga memiliki makna mendalam. Angka 4 mewakili jumlah huruf, lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ukirannya terdapat lambang bunga melati yang berarti agama Islam adalah ajaran yang harum. Di sisi melati ada kipas sebagai simbol Islam itu sejuk. Di atas tiang terdapat ukiran lipan yang merupakan lambang kerajaan Banjar ketika berperang. Ada beberapa ornamen yang mengandung mengandung filsafah. Itu diantaranya seperti ukiran yang berada di atas itu melambangkan kewibawaan seorang sultan. Kewibawaan seorang sultan cuma dengan menyandarkan sifat tawadhu beliau, rendah hatinya. Artinya beliau tetap bermasyarakat sebagaimana orang layaknya bermasyarakat. Di antaranya yang membuat mimbar itu Haji Muhammad Ali Al-Banjari.
Haji Muhammad Ali Al-Banjari. Nakas di sini ada dituliskan nakas Haji Muhammad Ali Al-Banjari, dan dapat diselesaikan oleh beliau pada hari Selasa. Hari Selasa, tanggalnya 27 Rajab, tahunnya 1292. Masjid Jami Banjarmasin menjadi masjid tertua kedua di Banjarmasin setelah Masjid Sultan Suryansyah. Masjid Jami Banjarmasin juga dikenal dengan nama Masjid Jami Sungai Jingah. Masjid ini dibangun oleh keturunan keempat Sultan Suryansyah, yaitu Sultan Tamjidillah pada tahun 1777 Masehi. Let's say thank you Allah for blessing us with good life in this world, and insyaAllah hereafter. Masjid Jami Banjarmasin menjadi masjid tertua kedua di Banjarmasin setelah Masjid Sultan Suryansyah. Masjid Jami Banjarmasin juga dikenal dengan nama Masjid Jami Sungai Jingah. Masjid ini dibangun oleh keturunan keempat Sultan Suryansyah, yaitu Sultan Tamjidillah pada tahun 1777 Masehi. Lokasi awal masjid berada di tepi Sungai Martapura. Karena terjadi erosi sungai, maka pada tahun 1932 dipindahkan ke Kelurahan Antasan Kecil Timur, sekitar 200 meter dari lokasi awal. Pada tahun tersebut pembangunan masjid dilakukan dengan swadaya masyarakat yang menolak bantuan Belanda dalam membangun masjid. Eksterior Masjid Jami tidak berbeda dengan Masjid Sultan Suryansyah, berbentuk segi empat dan ada teras sebagai pendopo masjid. Arsitektur ini hampir sama dengan gaya masjid yang berada di Pulau Jawa. Hal tersebut mungkin disebabkan masuknya pengaruh Islam di Kalimantan berasal dari Kerajaan Demak. Bahan dasar konstruksi masjid terbuat dari kayu ulin. Kayu ulin atau kayu besi adalah kayu khas Kalimantan yang semakin lama akan semakin kuat. Warna hijau dan kuning mendominasi eksterior masjid yang melambangkan ciri khas Kerajaan Banjar. Awal masjid ini berdiri di dekat Kali Martapura. Jaraknya antara Kali Martapura dengan masjid yang ada ini kurang lebih 250 meter. Tapi karena di situ ada erosi, terjadi erosi sehingga masjid itu dipindah ke sini. Awal pembangunannya di masjid yang lama itu tanggal 17 Syawal hari Ahad, hari Sabtu, 17 Syawal hari Sabtu tahun 1195 Hijriah. Masjid Jami Banjarmasin berdiri di area tanah seluas hampir 2 hektar. Kawasan masjid digunakan untuk kegiatan agama Islam seperti pengajian rutin, majelis taklim, dan kegiatan lainnya. Bangunan masjid berukuran 40 x 40 meter dan bisa menampung sekitar 1.500 jamaah. Penyangga utama terbuat dari kayu ulin sebanyak 17 buah serta terdapat 4 pendopo sebagai pintu utama dengan atap berjenjang 3 lantai. Peninggalan sejarah Masjid Jami yaitu mimbar yang berciri khas dan berornamen Banjar, beduk masjid dan sumur tempat mengambil air wudhu pada tahun 1934. Pada awal mula masyarakat mengambil air wudhu di sungai yang mengalir di Banjarmasin. Karena itu masjid tua di Banjarmasin didirikan di dekat sungai. Sumur tersebut hingga kini tidak pernah kering walaupun terjadi kemarau panjang. Pada prasasti yang terdapat di mimbar Masjid Jami tertulis tanggal pembangunan masjid pada 17 Syawal 1195 Hijriah. Mimbar ini mirip dengan bentuk mimbar Masjid Sultan Suryansyah. Beduk masjid berbahan kayu ulin juga berasal sejak masjid berdiri. Beduk tersebut sempat terabaikan di bagian belakang masjid setelah pindah lokasi. Penemuan beduk tersebut berdasarkan petunjuk dari seorang ulama dari luar Banjarmasin yang menyatakan beduk tersebut adalah peninggalan awal Masjid Jami. Beduk tersebut kini hanya digunakan pada sholat Jumat dan peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tim Liputan RCTI Kalsel melaporkan. Ya pemirsa, di pusat kota Martapura, berdiri megah Masjid Agung Al-Karomah Martapura yang dibangun pada tahun 1863 Masehi. Ini menjadikannya masjid ketiga yang tertua di Kalimantan Selatan.
Sejarah pembangunan Masjid Al-Karomah Martapura berawal seorang ulama besar Asia, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Guru Kalampayan, yang ingin membangun masjid untuk mempersatukan masyarakat Islam Martapura dalam beribadah ketika masa penjajahan Belanda. Pembangunan masjid membutuhkan 4 tiang soko guru sebagai penyanggah utama masjid. Tugas pun dibebankan kepada Haji Muhammad Apip alias Datu Landak untuk mencari kayu ulin yang berada di perkampungan Dayak, Kalimantan Tengah. Perjuangan Datu Landak dan rombongan ke Kalimantan Tengah akhirnya mendapat kayu ulin yang panjang dan berat itu ke Martapura melalui Sungai Barito. Masjid Al-Karomah ini didirikan atas inisiatif tokoh-tokoh ulama, yakni pada tahun 1280 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1863 Miladiah. Tokoh-tokoh masyarakat itu berunding untuk memiliki masjid yang permanen, karena sejarahnya pada sebelumnya itu masjid itu pernah ada dan dibakar oleh Belanda. Nah, sehingga karena masyarakat Martapura masyarakat agamis, maka timbul pemikiran dari tokoh-tokoh orang kaya, masyarakat, ulama dan sebagainya untuk membangun sebuah masjid yang permanen. Akhirnya diputuskanlah membangun masjid itu, gitu ceritanya. Pada awalnya Masjid Al-Karomah dibangun berbentuk bujur sangkar dengan 4 tiang penyanggah utama dengan tinggi sekitar 20 meter. Luas masjid pertama kali yaitu 37,5 kali 37,5 meter, dan selain tiang penyangga, peninggalan bersejarah Masjid Al-Karomah adalah mimbar masjid dan beduk. Keduanya dibuat dengan kayu ulin yang sama dengan tiang penyangga. Mimbar masjid berbentuk khas Kalimantan Selatan yang menyerupai tangga. Pada mimbar tersebut terdapat ukiran khas Banjar dan kaligrafi yang mewakili Islam. Sama seperti tiang dan mimbar, beduk Masjid Al-Karomah berasal dari penyangga rakit yang terbuat dari kayu ulin. Kayu tersebut dijadikan beduk yang masih digunakan sampai sekarang. Beduk tersebut juga memiliki ukiran khas Banjar. Jadi benda bersejarah dari awal masjid ini berdiri yaitu tiang, mimbar, dan beduk. Oh iya, artinya bagian dari tiang-tiang masjid, lalu artinya setelah dibangun masjid, yang namanya masjid itu ada mimbar. Nah, oleh karena itu mimbar inilah dibangun itu untuk menjadi, kata orang sekarang ada podium, ada fokusnya tentunya untuk khutbah, untuk khatib, maka ada mimbar. Nah, mimbar ini pun dibangun bersamaan dengan didikannya masjid. Karena tiap masjid itu ada mimbarnya. Kayunya pun dari kayu ulin juga. Masjid Al-Karomah selalu ramai dikunjungi setiap hari. Tidak hanya masyarakat Kalimantan Selatan saja, tetapi dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri pun mempercayai karomah yang terdapat di masjid ini. Beberapa orang meyakini Masjid Al-Karomah selain tempat ibadah juga tempat ziarah karena dibangun oleh para tokoh ulama Kalimantan Selatan. Bangunan awal Masjid Martapura saat ini ada di dalam bangunan utama Masjid Al-Karomah. Bahkan tempat imam pemimpin sholat pertama masih terjaga dengan baik. Sisi sejarah Masjid Al-Karomah menjadikan masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai wisata religius. Karena umumnya mereka yang berkunjung ke Martapura akan menyempatkan diri beribadah di masjid termegah dan tertua di Martapura, Kabupaten Banjar ini. Tim Liputan RCTI Kalsel melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Riana Anissa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sabarataan dan sampai jumpa.